Selamat pagi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, namun tidak mengurangi makna ibadah itu sendiri dan tidak mengurangi makna di mana hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena kita yakin dan percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Baiklah, kita bersama-sama siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita. Kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga datang dari Allah sendiri yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus memanggil kita, mari segera ikutlah Dia dan lakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Kita akan nyanyikan satu pujian, Yesus memanggil, dari Kidung Jemaat 355. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat pakar. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang senang. Jangan kau lupa Ia serta, perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita bersenang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang tenang. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang mengasihi kami, saat ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberi kesempatan untuk beribadah memuji nama-Mu. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, bersama-sama dengan orang tua kami, anak-anak kami, cucu kami, mantu dan keluarga kami yang lain, kami sangat yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, siap mencurahkan berkat-Mu bagi kami. Tenangkan dan kuduskan dan teduhkan hati kami, sehingga berkat Tuhan, sukacita mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam sepanjang kehidupan kita, ada begitu banyak hal-hal yang kita lakukan yang tidak mempermuliakan Tuhan. Mari dengan segala kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan, mengakui segala keberdosaan kita. Biarlah Tuhan mengampuni kita, menyucikan dan menguduskan kita, sehingga kita layak di hadapan-Nya. Mari sebelum kita berdoa untuk mengakui segala dosa kita nyanyikan satu pujian, Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapa dalam surga, inilah kami anak-anak-Mu yang datang di hadapan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu. Mohon pengampunan dan menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, ampuni kami jika dalam kehidupan ini kami seringkali mengeluh dan bukan bersyukur di dalam hidup ini. Seringkali kami diliputi oleh kesombongan, iri hati, dan banyak hal lagi yang kami lakukan yang sangat mendukakan hati Tuhan dan juga menyakitkan hati saudara-saudara kami. Hari ini ya Tuhan, sebelum kami lebih jauh masuk dalam ibadah kami, Engkau kiranya akan mengampuni kami, menyucikan dan menguduskan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mengampuni kami, Engkau sudah menyucikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, berita anugerah terambil dari Mazmur 86 ayat 5 berkata demikian. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni,
dan berlimpah kasih setia bagi orang yang berseru kepadamu. Tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Itu bacaan bertanggapan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat, dan dilanjutkan ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17. Saya mulai ayat 1 dan Bapak Ibu Saudara sekalian melanjutkan ayat 2, demikian seterusnya. Firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Puji Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukannya dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan pujian yang akan dipersembahkan oleh vokal grup pemuda remaja. Saya persilahkan. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven above to show the way from the earth to the cross. I have to pay. From the cross to the grave, from grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to show the way from the earth to the cross. I have to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on. You came from heaven to show the way from the earth to the cross. I have to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita bagaikan bejana yang dibentuk oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita nyanyikan pujian ini sebagai persembahan yang hidup, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Kita nyanyikan pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan aku alatmu, Jadikan ku
dalam rumahmu. Berilah hidupku di tanganmu, berikhlas turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh masih memperkenankan kepada kita untuk mengenang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itulah sebabnya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang-orang percaya. Dan pada kesempatan baik ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk kembali memperhatikan bacaan kita yang sudah dibaca oleh liturgos tadi. Dan saya tidak akan membacakannya kembali, tetapi hanya ingin mengajak kita untuk mencermati baik-baik ayat demi ayat yang sebentar kita akan renungkan. Karena dari ayat firman Tuhan inilah kita akan melihat apa yang terjadi melalui kepergian Yesus ke surga. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita tundukkan kepala sejenak untuk sebelum kita lebih jauh masuk di dalam pembahasan perenungan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih yang besar dan ajaib yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau datang di dalam dunia, mengerjakan apa yang sudah diperintahkan oleh Bapa kepada engkau. Dan engkau melakukan hal-hal indah ketika engkau berada di dalam dunia. Engkau memberikan hal yang spesial indah bagi setiap orang-orang percaya. Setelah engkau mengerjakan tuntas semua pekerjaanmu di dunia, saatnya engkau akan meninggalkan dunia ini. Dan kami bersyukur engkau pergi dan engkau juga telah menyediakan penolong yang lain bagi kami. Itu sebabnya ya Tuhan, pada kesempatan ini biarlah engkau akan menolong kami untuk memahami, untuk mengerti arti dari sebuah kepergianmu kembali pulang ke surga. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami minta, kami naikkan, kami alaskan doa ini. Haleluya. Yang siap bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, perpisahan adalah satu kata yang tidak disukai oleh semua orang. Orang lebih suka berjumpa dan tidak menyukai adanya perpisahan. Makanya di era 80-an ada lagu yang begitu populer, yang sangat digandrungi oleh orang-orang yang lagi kasmaran ataupun patah hati, yang berkata, bukan perpisahan yang kutangisi, tapi pertemuan yang aku sesali. Nah saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, arti dari lagu ini ingin mengatakan, kalau toh ada perpisahan, lebih baik jangan ada pertemuan, saudara. Nah saudara-saudara, murid-murid pun sepertinya mengalami peristiwa yang sama. Mereka tidak menginginkan adanya perpisahan. Para murid gelisah, mereka benar-benar tidak ingin adanya perpisahan dengan gurunya, saudara. Coba saudara perhatikan Yohanes 14 ayat 1, dikatakan demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Saudara garis bawahi, janganlah gelisah hatimu. Mengapa Yesus harus berkata demikian kepada murid-murid? Artinya bahwa murid-murid pada waktu itu berada di dalam kegelisahan yang sangat-sangat, saudara-saudara. Karena harus berpisah dengan guru yang selama ini bersama-sama dengan mereka.
Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika tiba saatnya akan terjadi perpisahan, Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Kelihatannya murid-murid paham, mengerti, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Pada saatnya saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 sampai dengan yang ke-11, ada juga ucapan, ada juga pernyataan yang sangat menarik dari para malaikat, saudara-saudara. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke sorga. Artinya saudara-saudara, kita mendapatkan kesan dari bagian firman Tuhan ini bahwa sesungguhnya murid-murid sekalipun sudah diberikan penjelasan, tetapi mereka mengerti, mereka paham, tapi jujur mereka susah untuk berpisah dengan gurunya Yesus Kristus, saudara. Sehingga ketika Yesus naik ke sorga, mereka tetap menatap. Tidak tahu berapa lama mereka menatap, saudara-saudara. Tetapi yang jelas mereka sedang menatap. Kemudian malaikat memberitahu kepada mereka. Malaikat berkata lagi kepada mereka. Seperti dicantumkan di dalam ayat yang ke-11. Dikatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke sorga. Nah saudara-saudara, ketika Yesus naik ke sorga, ketika Yesus naik ke sorga, sekali lagi mereka tidak ingin adanya perpisahan, saudara-saudara. Itu yang dikatakan di dalam teks bacaan kita, tegas, jelas. Mengapa ia harus meninggalkan mereka? Saudara-saudara, mengapa Yesus harus tega meninggalkan mereka? Dan sepertinya para murid tidak menginginkan adanya perpisahan. Nah, kita akan belajar dari bacaan kita, saudara-saudara. Paling tidak ada 3 alasan mengapa Yesus harus pergi meninggalkan mereka. Alasan pertama, saudara, dikatakan Yesus pergi, Roh Kudus datang. Dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 7. Kemudian dilanjutkan dalam Yohanes 14 ayat 14 dan ayat 16 dan ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Maaf, ayat 16 ke 17. Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Lebih lanjut dikatakan, Yohanes 14 ayat 16 dan 17, aku akan minta kepada Bapa, dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. Nah saudara-saudara, kita perhatikan baik. Setelah 40 hari Yesus bangkit dan hidup kembali. Dan selama 40 hari itu saudara-saudara, dia menguatkan para pengikut-pengikutnya. Dan setelah tiba waktunya, ia harus pergi meninggalkan para pengikutnya. Ini harus terjadi saudara-saudara. Karena jika Yesus tidak pergi, maka Roh penolong itu tidak akan datang. Dan ini tentu tidak menguntungkan bagi pengikut-pengikut, tidak menguntungkan bagi orang-orang percaya. Mengapa saudara? Karena sesungguhnya kehadiran Yesus di dunia ini membatasi diri. Dia yang tidak terbatas menjadi terbatas. Sesuai dengan kitab suci Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Dia mengambil rupa menjadi hamba. Ia mengosongkan dirinya, saudara-saudara. Artinya apa? Ia membatasi diri. Ia dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan itu berarti ketika dia dibatasi oleh ruang dan waktu, itu akan terjadi. Dia tidak akan bisa hadir secara bersamaan. Di sini dia hadir untuk menolong umatnya. Tentunya dengan waktu yang sama dia tidak akan hadir di tempat yang lain jika umatnya memohon pertolongannya, saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, alangkah lebih baik jika aku pergi. Karena dengan demikian Roh penolong itu pasti akan datang. Ia akan menyertai kamu. Dia akan diam di dalam kamu untuk selama-lamanya.
Saudara kekasih-kekasih Tuhan, seorang teolog besar pernah berkata demikian, hadiah terbesar bagi gereja adalah Roh Kudus. Hadiah terbesar bagi gereja adalah Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, makna kenaikan Yesus bagi kita adalah Yesus pergi, Roh Penolong datang. Roh Penolong yang juga disebut Roh Kudus adalah roh yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Roh Penolong yang juga disebut sebagai Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan kepada kita, juga memberi kuasa untuk bersaksi seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Arti kata kuasa yang dipakai di sini Bapak Ibu Saudara adalah dunamis dalam bahasa Yunani, yang mempunyai dua arti, dua pengertian. Yang pertama kekuatan dan kuasa. Pengertian ini sangat penting bagi kita orang-orang percaya. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Perhatikan baik kata kekuatan. Kata kekuatan itu lebih mengarah ke dalam, sedangkan kata kuasa itu lebih mengarah keluar. Kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita adalah untuk menolong kita dalam kelemahan, untuk menolong kita dalam kekhawatiran, untuk menolong kita dalam kecemasan, untuk menolong kita di dalam ketakutan, saudara. Sedangkan kuasa itu lebih mengarah keluar. Kita dimampukan untuk bersaksi. Dan di saat kita menceritakan kasih Tuhan, di situ kuasa Roh Kudus bekerja agar apa yang kita sampaikan dapat dimengerti, dapat diterima. Kuasa ini menyertai orang percaya. Mungkin ada yang bertanya dan berkata kepada kita, oh Pak Pendeta, saya banyak masalah, saya banyak pergumulan, saya banyak tantangan. Sepertinya saya tidak punya kekuatan lagi untuk menjalani kehidupan ini. Karena betapa beratnya pergumulan, betapa beratnya masalah yang aku alami dalam keluargaku, dalam rumahku, dalam pekerjaanku, dalam usahaku. Begitu susah dan sulit. Sepertinya hari-hari di depan begitu gelap bagi saya. Mana Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada saya? Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Roh Kudus tetap tinggal di dalam kamu. Hanya masalahnya adalah ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau menghadapi pergumulan, ketika engkau menghadapi tekanan, ketika engkau menghadapi kesulitan, apakah engkau memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk menolong engkau? Banyak orang nanti ada masalah baru ingat Tuhan. Ketika tidak ada masalah, tenang-tenang saja. Bahkan ketika ada masalah, masalah itu tidak terselesaikan, apa yang akan terjadi atas dirinya? Bisa saja 3S yang akan terjadi dalam diri orang tersebut. Pertama, orang tersebut akan mengalami stres. Yang kedua, berlanjut kepada stroke. Dan yang ketiga, stop, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, seharusnya dalam hidup ini kita tetap taat. Amin. Kita tetap setia melakukan firman Tuhan. Karena dengan firman itulah kita akan dituntun untuk menapaki kehidupan yang susah dan sulit. Firman Tuhan itu yang akan membuat kita senantiasa survive dalam menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan itulah yang memampukan kita bisa hidup berhasil di jalan kita ke depan nanti. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Itu dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 2. Dikatakan demikian, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya saudara-saudara, kebenaran ini kita anggap sesuatu yang luar biasa. Mengapa saudara? Karena Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Saudara, yang jelas rumah kita di dunia sangatlah berbeda dengan rumah kita di sorga. Rumah yang disediakan bagi kita di sorga, yang jelas rumah itu indah, rumah itu nyaman, rumah itu aman untuk dihuni, saudara. Sangat berbeda dengan rumah kita di dunia. Sekalipun tampaknya indah, itu tidak abadi, karena ngengat dan karat akan menghancurkannya. Sekalipun tampak nyaman atau aman, tapi itu tidak menjadi jaminan bahwa rumah kita itu akan aman-aman selamanya. Perhatikan baik saudara-saudara, ketika banjir, betapa banyak rumah mewah hancur saudara-saudara. Bahkan ketika gempa terjadi saudara-saudara, saya bisa menyaksikan sekalipun kita menganggap rumah kita hebat dan kuat, tapi itu tidak menjadi jaminan.
Kalau rumah kita kuat, tentu kita tidak akan keluar rumah ketika gempa. Tapi ternyata ketika gempa, kita juga harus keluar rumah, meninggalkan rumah kita, saudara-saudara. Sekalipun kita menganggap rumah kita kuat, tapi tidak memberikan jaminan. Saudara, pandemi COVID-19 membuat kita berdiam di rumah. Kita tidak bisa keluar, kita takut keluar. Dan saudara, ini kondisi dunia di mana kita tinggal, yang kita anggap sebagai rumah kita. Ternyata Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, rumah kita di dunia benar-benar tidak aman. Rumah kita di dunia benar-benar tidak nyaman. Itulah sebabnya Yesus pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat, rumah yang indah, rumah yang nyaman, rumah yang aman untuk saudara dan saya. Inilah pengharapan kita. Pengharapan kita bahwa jika Tuhan memanggil kita pulang, kita sudah punya rumah yang indah. Amin, saudara. Ketika mempersiapkan bagian ini, saya teringat dengan lagu yang berkata, rumahku ada di dalam surga. Saya percaya penulis lagu ini bukan hanya sekedar menulis lagu ini, tetapi dia punya pengharapan yang indah. Pengharapan setiap kita, orang-orang percaya, rumahku ada di dalam surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Saya mengajak kita bersama-sama nyanyikan pujian ini. Lagu pengharapan bagi setiap kita orang-orang percaya. Rumahku ada di dalam surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Saya percaya pujian ini memberkati kita semua. Pujian ini menaruh pengharapan yang indah bagi setiap orang-orang percaya, bahwa ketika Tuhan panggil kita pulang, kita sudah punya rumah yang indah, rumah yang nyaman, rumah yang senang, diperuntukkan bagi saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, Yesus pergi untuk datang kembali. Dalam Yohanes 14 ayat 3 dikatakan demikian, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Juga dalam Kisah Para Rasul pasal 1, saudara, ayat yang ke-11 dikatakan demikian, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bagian firman Tuhan ini begitu jelas mengatakan bahwa ia pergi untuk datang kembali. Yesus tidak pernah mengatakan kapan ia datang. Bahkan Alkitab pun tidak menjelaskan kapan ia datang. Tetapi sekalipun demikian, saudara-saudara, kita punya iman, kita punya pengharapan bahwa suatu saat nanti Yesus pasti akan datang. Dikatakan dalam Alkitab, kedatangannya seperti pencuri. Nah, saudara-saudara, yang jelas saya ingin tegaskan, Yesus pasti datang. Dan ini merupakan pengharapan kita sebagai orang percaya. Ini merupakan pengharapan yang indah bagi kita orang-orang percaya, bahwa Yesus pasti akan datang. Nah, saudara, ada satu cerita untuk saudara dan saya pada ibadah kali ini, berkisah tentang kedatangan Tuhan. Kisah sepasang pengantin, Bapak Ibu Saudara, yang baru saja menikah, dan mereka telah merencanakan akan mengisi hari-hari kebahagiaan mereka di suatu tempat yang indah untuk berbulan madu. Namun sebelum rencana itu terlaksana, mempelai pria yang tidak lain adalah seorang tentara yang harus patuh pada pemerintah, panggilan sebagai abdi negara, harus segera berangkat ke medan tugas. Dan saudara-saudara, mempelai wanita begitu sedih karena harus berpisah
baru semalam, baru sehari menikah dan harus ditinggalkan, saudara-saudara. Namun sebelum keberangkatan mempelai pria itu, ia berpesan kepada istrinya, berkata kepada istrinya, "Istriku, aku pergi dan pasti akan kembali. Aku pergi pasti akan kembali. Jangan kamu cemas, jangan kamu susah hati, relakan aku pergi. Aku pergi dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan aku pasti akan kembali." Nah, saudara-saudara, itu kata-kata penguatan, penghiburan kepada istri yang diberikan oleh oleh suaminya. Tetapi dia juga berpesan kepada istrinya, "Sepanjang dan selama kepergianku, aku ingin berpesan kepadamu, tolong rawat dirimu baik-baik. Rambutmu yang panjang indah yang menjadi kebanggaanku, rawat itu baik-baik. Bukan hanya dirimu, pakaianmu, atau rambutmu yang indah, rawat juga rumah ini baik-baik. Tata perabotannya secara baik. Bukan hanya ruangan ini begitu indah dan selalu indah. Saya juga berpesan, halaman rumah kita juga tolong dirawat baik-baik. Tolong diperhatikan bunga-bunga yang sudah saya tanam dan mekar ini, tolong diperhatikan, disirami, bagaimana supaya pada saat saya datang nanti, saya mendapati halaman rumah saya indah. Ketika masuk ke ruangan rumahku masih tertata indah. Dan yang terlebih lagi, aku dapat memperhatikan dan melihat kecantikanmu dan engkau masih cantik." Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, singkat cerita, kemudian suaminya harus pergi meninggalkan istrinya untuk bertugas ke suatu tempat, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, istrinya memang mengatakan, "Siap, saya akan menunggu kepulanganmu." Tetapi saudara-saudara, 1 bulan berlalu, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan berlalu, istrinya masih tetap merawat seperti yang dipesankan oleh suaminya. 1 tahun berlalu, demikian istrinya masih tetap merawat. Dia merawat dirinya, menata rambutnya, merawat dan memperhatikan, membersihkan rumahnya. Demikian juga menata halaman rumahnya dengan baik, seperti apa yang dipesankan oleh suaminya, saudara. Akhirnya masuk tahun kedua, saudara-saudara, dan kelihatannya kerinduannya begitu luar biasa kepada suaminya. Dan setiap waktu dia harus melihat ke jalan, dan ternyata suaminya juga belum datang. Dia menoleh lagi ke jendela, wow, suaminya juga belum datang. Saudara-saudara, di tahun kedua itu merupakan kerinduan yang amat sangat dari seorang istri kepada suaminya. Tidak ada kabar berita, tidak ada informasi. Zaman dulu memang belum ada WA, zaman dulu belum ada handphone, saudara-saudara. Jadi dia menunggu kapan suamiku datang, kapan suamiku datang, kapan suamiku datang. Saudara-saudara, memasuki tahun ketiga, Bapak Ibu Saudara. Di situ dia sepertinya antara mau memperhatikan diri, dibandingkan dengan rindunya dengan suaminya. Karena terlalu rindu dengan suaminya, dia sudah tidak lagi memperhatikan diri, dia tidak lagi merawat dirinya, saudara-saudara. Suaminya berpesan, "Rawat dirimu, rawat rambutmu, rawat rumah ini, bersihkan rumah ini, bersihkan halaman." Sepertinya saudara-saudara yang dulu 1 hari 1 kali, maka temponya sepertinya berubah. Seminggu sudah menjadi 3 kali. Kemudian saudara menjelang tahun ketiga, saudara, dia sudah tidak lagi memperdulikan dirinya. Dia tidak lagi memperhatikan rumahnya. Dia tidak lagi memperhatikan halaman rumahnya. Memang dia rindu. Karena kerinduannya itu, saudara-saudara, dia tidak lagi mau mengerjakan apa-apa. Dia hanya berada di dalam kamarnya, saudara-saudara. Tidak tahu apa yang dia lakukan di sana, saudara-saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, sekonyong-konyong datanglah suaminya. Ketika suaminya datang, tidak disambut oleh istrinya. Ketika suaminya datang, berada di halaman rumah, suaminya sepertinya penasaran dan bertanya di dalam hati, "Apakah benar ini rumahku? Kok sepertinya tidak terawat? Sudah berumputan begitu tebal." Kemudian suaminya masuk ke ruang tamu. Dia melihat ruang tamunya juga acak-acakan. Ruang tamunya sudah tidak tertata lagi. Ruang tamunya sepertinya sudah begitu lama tidak disapu seperti itu. Kotor, saudara. Kemudian suaminya bergegas masuk ke kamar. Ketika dia mau masuk kamar, kamar tidak terkunci.
Ketika suaminya melihat ada seorang wanita duduk, kemudian wanita itu langsung membalikkan badannya, menatap suaminya. Si wanita itu, yang tidak lain adalah istrinya, langsung berkata, "Suamiku, suamiku, kamu sudah datang. Kamu baru datang, suamiku." Kemudian saudara-saudara, suaminya berkata, "Siapa kamu?" "Aku ini istrimu." "Loh, istriku, kamu tidak secantik seperti dulu ketika aku tinggalkan? Apakah kamu tidak lagi melakukan apa yang saya pesankan kepadamu?" Saudara-saudaraku, lewat dialog yang panjang, yang jelas betapa kecewa suaminya karena mendapati istrinya sudah tidak lagi memperhatikan, tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh suaminya. Kecewa karena seharusnya hari itu, hari kedatangannya, suami istri ini bisa bersuka cita, bisa bergembira, dan kemudian menata kembali untuk hal-hal yang belum pernah dilakukan dan sempat batal dilakukan, untuk dilakukan. Akhirnya saudara-saudara, suasana tidak lagi indah, suasana tidak lagi nyaman, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mungkin cerita ini bisa menginspirasi kita. Yesus akan datang. Kapan kedatangannya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi ada hal yang harus kita lakukan. Dia pergi untuk datang kembali. Apa yang harus kita lakukan di masa-masa penantian kita? Apa yang harus kita lakukan di masa-masa menunggu kedatangannya, saudara-saudara? Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dalam menanti kedatangannya, hal yang harus kita lakukan adalah firman Tuhan senantiasa mengingatkan kita, jaga dirimu, jaga kekudusanmu, tetaplah beraktivitas, tetaplah bekerja, lakukan kebenaran, dan perintah yang harus kita lakukan, perintah yang harus kita laksanakan seperti di atas ini. Apa yang dikatakan? Pergi, beritakan Injil kepada semua orang. Pergi, beritakan Injil, saudara-saudara. Ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang percaya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang sangat indah, yang ingin menegur kita, juga mengevaluasi kita. Wahyu 16 ayat 15 berkata demikian, "Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya." Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ini peringatan, tanda awas bagi kita dalam masa-masa penantian kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi akan datang. Dengar baik, kita harus tetap menjaga diri kita, menjaga kekudusan hidup kita. Lakukan segala aktivitas kegiatan apapun yang harus kita lakukan. Kerjakan hal apapun yang harus kita kerjakan, saudara-saudara. Bahkan Kolose pasal 3 ayat 17 berkata demikian, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Menarik, saudara-saudara, apapun yang kamu lakukan, entah itu dengan perkataan, entah itu dengan perbuatan, lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Ini yang Allah mau, ini yang Allah inginkan untuk saudara dan saya ketika menunggu di masa-masa menantikan kedatangan Tuhan. Yang jelas Tuhan Yesus pasti datang. Makanya ada lagu yang mengisahkan kedatangan Tuhan. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Saudara-saudara, pujian yang indah untuk saudara dan saya. Tak lama lagi
Tuhan Yesus akan datang, bawa kita ke sana. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada pagi ini akan semakin memberikan kekuatan kepada kita, punya pengharapan. Yesus pergi, akan datang kembali. Yesus pergi, akan datang kembali, saudara-saudara. Tidak lama lagi ia akan datang. Kan kedatangannya seperti pencuri. Mari tetap kita berjaga-jaga, mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita menyambut kedatangannya. Kita tundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jika kesempatan yang indah ini kami boleh mendengar sapaan firman Tuhan yang bercerita setelah engkau melaksanakan tugasmu di dunia ini. Engkau pergi meninggalkan kami, meninggalkan para murid orang-orang percaya, dan kepergianmu untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan setelah engkau melaksanakan tugasmu di surga, maka engkau pun berjanji akan datang kembali. Dan kami bersyukur ketika engkau pergi, engkau menyediakan penolong yang lain, kuasa Roh Kudus-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan ini. Tanamkan firman Tuhan, patrikan firman Tuhan, dan ajar kami di tengah-tengah situasi kondisi yang susah dan sulit ini tidak melunturkan iman dan keyakinan kami, kepercayaan kami, pengharapan kami kepadamu, bahwa Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, Allah pribadi yang mulia, pribadi yang mulia, pribadi yang naik ke surga, dan pasti suatu saat akan datang kembali. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan doa syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mengenang peristiwa Kalvari melalui sakramen perjamuan kudus ini. Sebelum kita bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus ini, saya mengajak kita bersama. Yang bisa berdiri, mari kita berdiri bersama-sama untuk mengikrarkan pengakuan iman kita. Dengan penuh hormat, kita mengikrarkan keyakinan percaya kita. Pengakuan iman rasuli berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama membaca titah perjamuan kudus. Titah perjamuan kudus ini terambil di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya percaya kita juga sudah membacanya di rumah. Namun saya tidak akan membaca secara keseluruhan, tetapi saya akan membaca titah perjamuan kudus ini dimulai dari ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman-Nya berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal.
Demikian titah perjamuan kudus sudah saya bacakan untuk kita semua. Dari titah perjamuan kudus ini sangat jelas apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan, supaya kita benar-benar berkenan ketika kita mengenang peristiwa Kalvari ini. Saudara, yang perlu kita perhatikan pertama, mari kita mengakui segala kealpaan kita. Kita mengakui segala keberdosaan kita. Kita mohon pengudusan dari Tuhan. Kita mohon penyucian daripada Tuhan. Itu sebabnya minta kuasa Roh Kudusnya untuk menyingkapkan hal apapun juga dalam hidupmu, sekira ada hal-hal yang harus kita akui di hadapan Tuhan. Dan syarat yang kedua, sesuai dengan aturan Sinode Gereja Satampan Rohani Indonesia, bahwa yang dapat mengikuti perjamuan kudus adalah mereka yang sudah dibaptis dewasa atau yang sudah disidi. Untuk itu kepada Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis atau belum disidi, dimohon untuk tidak mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Bersabar sampai Bapak Ibu Saudara-saudara dibaptis maupun disidi. Demikian hal-hal penting yang dapat saya sampaikan. Dan sebentar kita akan makan bersama-sama, minum bersama-sama dalam pertolongan Tuhan. Mari kita lebih jauh masuk di dalam waktu teduh kita di hadapan Tuhan. Sembari kita memeriksa hidup kita, mengevaluasi hidup kita. Sambil kita memeriksa hidup kita dengan mohon pengampunannya, kita mengangkat pujian salibnya, salibnya. Dengan penuh kegentaran nyanyikan pujian ini, salibnya, salibnya. Silakan musik tetap melantunkan pujian ini dengan lembut. Masing-masing kita yang berada di rumah, kita percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Kristus Yesus ada di tengah-tengah kita. Dalam hal ini sekiranya ada hal yang engkau harus akui di hadapan Tuhan. Dosa yang sudah engkau lakukan, dosa yang kita sudah perbuat, yang kita tahu benar itu telah mendukakan hati Tuhan. Mohonlah pengampunannya, mohonlah pengudusannya, sehingga engkau layak mengenang peristiwa Kalvari, sakramen perjamuan kudus, pada kesempatan baik indah ini. Berdoalah di hadapan Tuhan. Berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami sadar sesadar-sadarnya. Banyak pelanggaran dosa yang sudah kami lakukan. Banyak perbuatan-perbuatan yang telah mendukakan hati Tuhan yang sudah kami perbuat. Tutur kata kami, tingkah laku kami, ego kami, kesombongan kami, ketidakjujuran kami, ketidaksetiaan kami, kemunafikan kami, keangkuhan kami. Tuhan, banyak hal yang sudah kami lakukan. Kami tidak dapat menjadi kepala keluarga yang baik. Kami tidak dapat menjadi suami yang baik. Kami tidak dapat menjadi istri yang baik. Kami tidak dapat menjadi anak-anak yang baik. Kami tidak dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, karyawan-karyawati yang baik. Kami acap kali mendukakan hati Tuhan. Kami tidak dapat menjadi kesaksian yang baik di tengah-tengah dunia yang penuh dosa ini. Kami akui segala kealpaan kami. Kami akui segala kelemahan dan keberdosaan kami. Kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk mengenang peristiwa Kalvari, perjamuan kudus pada saat ini. Kuatkan kami, topang kami ya Tuhan.
biarlah pengharapan kami hanya tertuju dan terarah hanya kepada Tuhan. Kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang hiduplah, Tuhan yang hidup itulah yang senantiasa menguatkan kami, menghibur kami, menopang kami dalam situasi kondisi apapun di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mengikuti perjamuan kudus karena pengampunan, pengudusan, penyucian yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami minta, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih-kekasih Tuhan, saya percaya kita sudah mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Kita juga sudah mempersiapkan roti maupun anggur. Untuk itu, kepada saudara-saudara yang sudah mempersiapkan hati untuk mengikuti perjamuan kudus, saya jemput kita bersama-sama berdiri. Roti yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara, angkatlah sejajar dengan bahumu. Dan dengarkanlah sabda firman-Nya berkata demikian. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Dengan iman dan penuh rasa syukur, mari kita menerima dan memakan roti ini. Anggur atau cawan yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara, angkatlah sejajar dengan bahumu. Dengarkanlah Yesus berkata. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dengan iman dan penuh rasa syukur, mari kita menerima dan meminum cawan ini. Sebab setiap kali kamu makan dan minum, maka kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau bersyukur untuk kasih dan pengorbanan Tuhan yang besar di dalam kehidupan saudara dan saya. Masing-masing berkata, terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu sempurna bagi kami. Mari kita bersama-sama berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ada kesempatan indah kami boleh mengenang peristiwa Kalvari. Sekalipun tidak seperti biasa kami mengenang peristiwa Kalvari secara bersama-sama, kini kami harus mengenang peristiwa Kalvari di rumah bersama keluarga kami. Tetapi kami percaya berkat-Mu Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kuatkan kami, topang kami senantiasa untuk menjalani hari-hari di depan. Kami percaya ketika kami berjalan bersama Tuhan, masalah boleh ada, tantangan boleh datang, tapi kami kuat untuk menghadapi itu karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami menaikkan doa syukur untuk sakramen perjamuan kudus yang sudah kami lakukan pada kesempatan indah ini. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Mari kita bersepakat untuk menaikkan pujian. Bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ini komitmen saudara dan saya, selama hidup akan tetap menyembah Tuhan. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan.
karena Allah terlebih dahulu memberikan dirinya dan memberikan pengorbanannya di kayu salib supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Mari kita berikan apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada pada kita. Kita mengiringi persembahan kita dengan Kidung Jemaat 388, Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teguh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teguh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh, dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang, kuasa-Nya tak tetap, goda dan air mata akan segalanya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teguh kasih-Nya aku bahagia. Mari kita bersama-sama berdoa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kembali kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah kami yang senantiasa memelihara, memberkati kehidupan kami di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah rumah tangga kami. Kami bersyukur sekalipun situasi yang kurang baik dalam hidup kami, wabah corona yang sedang melanda, kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk memberi kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Kau kiranya akan memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu. Engkau menyucikan dan menguduskan, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk menyokong pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu GSRI Kebayoran Baru. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan kami membawa persembahan kami ini kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup, serta tuntunan kasih sayang penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus, memimpin, membimbing, menuntun, memelihara, menyertai kita semua, sekarang sampai selamanya. Haleluya! Yang beriman sama-sama katakan, amin. Amin. Amin.
Amin. Silakan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Ibadah kenaikan selesai. Tuhan Yesus bersama dengan kita senantiasa. Amin.